Di tengah hujan deras, seorang gadis miskin memeluk anak kecil yang menangis di pinggir jalan. Tak ada yang tahu, anak itu adalah putra tunggal CEO paling berkuasa di Seoul. Anak yang tak pernah bisa disentuh siapapun sejak kematian ibunya. Tapi ajaibnya, di pelukan gadis asing itu, dia diam, tenang, bahkan tertidur. Dan sejak malam itu, hidup dua dunia yang tak mungkin bersatu berubah selamanya. Dan inilah kisahnya. Hujan turun deras di tengah kota Seoul, membasahi jalanan yang padat dan lampu mobil yang memantul di aspal licin. Di depan sebuah gedung mewah milik perusahaan besar, seorang gadis muda berlari dengan tergesa membawa payung kecil yang sudah rusak di ujungnya. Namanya Gina, seorang gadis miskin yang baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai pelayan di sebuah restoran. Sialnya, uang terakhirnya hanya cukup untuk makan malam seadanya dan membayar penginapan semalam. Ia menggigit bibir, menatap dompet tipis di tangannya. "Aku harus cari kerja lagi besok," gumamnya lirih. Tapi takdir kadang datang bukan lewat rencana. Saat ia berbelok di tikungan menuju gang kecil, suara tangisan nyaring membuat langkahnya berhenti. Ia menoleh dan melihat seorang anak kecil menangis di pinggir jalan. Tubuhnya basah kuyup, tak ada orang di sekitarnya. Anak itu berusia sekitar 5 tahun, berpakaian mahal, dengan sepatu kecil berlogo desainer. Tapi matanya merah dan ketakutan. "Hei, kamu kenapa sendirian di sini?" tanya Gina perlahan jongkok di depannya. Anak itu tak menjawab, hanya memeluk boneka kecil yang basah. "Ayah," lirihnya pelan, suaranya serak. Hati Gina langsung terenyuh. Tanpa pikir panjang, ia membuka jaket lusuhnya dan menutupi anak itu. "Kau pasti kedinginan. Yuk, kita cari tempat berteduh dulu." Anak itu tak menolak. Anehnya, begitu Gina mengangkatnya, tangisnya langsung berhenti. Ia malah bersandar di bahu gadis itu, matanya mulai terpejam. Di tengah derasnya hujan, Gina berlari menuju halte kecil, berusaha menjaga anak itu tetap hangat. Ia tak tahu bahwa anak itu adalah Ji-hoon, putra satu-satunya dari CEO termuda dan terkaya di Seoul. Kang Hyun-woo, seorang pria dingin yang seluruh karyawannya takut untuk menatap matanya. Di sisi lain kota, Hyun-woo sedang kalut. Kantor pusatnya berubah menjadi kekacauan karena anaknya yang hilang dari sekolah elit sore tadi. "Cari dia, gunakan semua orang kita," bentaknya dengan suara berat, wajahnya tegang dan mata tajam menatap layar CCTV. "Tuan, kami sudah menyisir area sekolah dan sekitarnya, tapi belum ada tanda-tanda. Cari lagi, jangan berhenti sampai kalian menemukannya," teriaknya. Bagi Hyun-woo, Ji-hoon bukan sekedar anak, dia satu-satunya keluarga yang tersisa setelah istrinya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan. Sejak saat itu, Ji-hoon sering trauma, menolak bicara dengan siapapun, bahkan dokter sekalipun. Ia hanya menangis dan mengamuk ketika disentuh orang lain. Tapi kini, ia bahkan hilang. Saat semua orang panik mencari, Hyun-woo berdiri di depan jendela besar kantornya. Hujan menetes di kaca menggambarkan kekosongan yang sama di hatinya. "Ji-hoon, kamu di mana?" bisiknya nyaris tak terdengar. Sementara itu, Gina membawa anak itu ke kontrakannya yang sempit di pinggiran kota. Tempat itu jauh dari kata layak, atap bocor, dinding lembab, dan hanya ada satu kasur tipis di lantai. Tapi anak itu tampak tenang, bahkan tertidur di pelukannya. Gina menatap wajah mungil itu, merapikan rambutnya pelan. "Kau lucu juga ya, pasti ayahmu sedang khawatir." Ia menyalakan kompor kecil, membuat air hangat untuk mengelap tubuh anak itu. Saat menyentuh pipinya, anak itu menggenggam tangan Gina erat-erat, seperti takut ditinggalkan. "Tenang, aku di sini, nggak akan ninggalin kamu," ucapnya lembut. Malam itu, Ji-hoon tidur pulas untuk pertama kalinya. Sementara di gedung megah, Hyun-woo menerima laporan bahwa putranya terlihat terakhir kali di sekitar distrik timur. Tanpa pikir panjang, ia sendiri turun ke lapangan bersama pengawal pribadinya. Raut wajahnya keras, matanya merah karena kurang tidur, tapi langkahnya tetap mantap. Ia tak peduli pada reputasi atau jasnya yang basah. Yang penting hanyalah satu hal, menemukan anaknya. Keesokan paginya, Gina terbangun lebih dulu. Ji-hoon masih tidur, memeluk bonekanya erat. Saat ia keluar sebentar membeli roti bekas di toko seberang, 2 mobil hitam berhenti di depan gang. Dari salah satunya turun seorang pria tinggi berjas abu, wajahnya tegas dan aura kekuasaan terpancar kuat. Hyun-woo. Tatapan matanya tajam menyapu sekitar, lalu berhenti pada pintu kamar Gina yang setengah terbuka. Ia mendengar suara tawa kecil dari dalam. Ji-hoon. Dengan jantung berdebar, ia mendekat. Begitu pintu terbuka, matanya langsung membulat. Putranya sedang duduk di pangkuan seorang gadis muda berpakaian lusuh, tertawa kecil sambil disuapi roti.
"Ji-hun!" Suara berat itu menggema di ruangan kecil itu. Jina terkejut, hampir menjatuhkan roti di tangannya. Anak kecil itu menoleh, dan seketika wajahnya berubah cemas. Tapi ketika Hyunwoo mendekat untuk memeluknya, Ji-hun justru menolak, menangus keras dan berlari ke arah Jina. Ia memeluk kaki gadis itu erat-erat, gemetar ketakutan. Semua orang di ruangan itu terdiam. Hanya suara tangisan Ji-hun yang terdengar. "Dia takut padamu?" Jina menatap pria itu bingung. Hyunwoo terpaku. Anak yang selama ini tak pernah bisa tenang di dekat siapapun, bahkan suster terbaik, kini memeluk seorang gadis asing dan berhenti menangis. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. "Aku tak tahu kenapa. Biasanya dia selalu menolak disentuh." Jina menatap Ji-hun yang mulai tenang di pelukannya. "Anak ini cuma butuh seseorang yang sabar," katanya lembut. Hyunwoo memperhatikan bagaimana gadis itu membelai rambut putranya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang hangat, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Setelah beberapa menit, akhirnya ia mengelah nafas panjang. "Terima kasih karena sudah menemukan putraku." Ia ingin menawarkan uang, tapi sesuatu menahannya. Saat Jina menatapnya dengan tulus dan berkata, "Aku nggak butuh uang, aku cuma senang dia selamat." Pria itu seperti merasakan sesuatu yang menohok di dadanya. Tak ada pamrih, tak ada rasa takut, hanya ketulusan. "Terima kasih." Beberapa hari kemudian, Jina menerima panggilan tak terduga. Seorang sekretaris dari perusahaan besar mengundangnya untuk datang. Dengan gugup, ia datang mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja warna putih pusar dan rok hitam yang disetrika seadanya. Saat pintu lift terbuka di lantai tertinggi, ia mendapati Hyunwoo duduk di balik meja kaca besar, menatapnya dengan tatapan penuh makna. "Aku ingin meminta bantuanmu," katanya datar. Ji-hun menolak semua terapis dan pengasuh. "Tapi sejak kamu bertemu dengan dia berhenti menangis. Aku ingin kamu jadi pengasuh pribadinya." Jina membelakangkan mata. "Apa? Tapi aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya pengalaman." "Aku tidak peduli pengalamanmu," potong Hyunwoo. "Yang penting, dia tenang bersamamu." Setelah berpikir lama, akhirnya Jina mengangguk. Ia memang butuh pekerjaan, tapi jauh di dalam hatinya, ia juga merasa tak tega meninggalkan Ji-hun. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Dari kamar kontrakan yang sempit, kini Jina tinggal di rumah besar keluarga Kang. Tapi pekerjaan itu tidak mudah. Ji-hun memang tenang di dekatnya, namun Hyunwoo, pria itu sulit ditebak. Dingin, serius, dan selalu menjaga jarak. Namun kadang, di sela kesibukannya, Jina melihat sesuatu di balik mata pria itu, kesepian yang dalam. Suatu malam saat listrik padam karena badai, Ji-hun menolak tidur kecuali Jina menemaninya. Saat Jina menyanyikan lagu pelan, Hyunwoo berdiri di pintu memperhatikan. Cahaya lilin memantul di wajah Jina, suaranya lembut, dan Ji-hun tertidur di pelukannya dengan damai. Sesuatu bergetar di dada Hyunwoo. Ia tak ingat kapan terakhir kali rumahnya terasa sehangat itu. "Kau membuat rumah ini hidup lagi," katanya pelan tanpa sadar. Jina menoleh, tersenyum kecil. "Aku cuma melakukan apa yang bisa aku lakukan." Hari berganti hari, hubungan mereka perlahan berubah. Hyunwoo mulai berbicara lebih sering, tersenyum lebih mudah. Bahkan karyawan di rumah mulai memperhatikan perubahan itu. Ji-hun kini bisa tertawa, berlari di taman, dan menyebut nama Jina dengan ceria. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu hari, muncul gosip di media, foto Jina dan Hyunwoo tersebar, dengan judul, "CEO muda terpikat pengasuh anaknya." Semua orang memperbincangkannya, para investor gelisah, direksi menekan Hyunwoo untuk mengambil tindakan. Di kantor, suasana tegang. "Tuan, Anda harus menjelaskan hubungan Anda dengan wanita itu," kata sekretarisnya. Hyunwoo diam, memandangi foto di layar. Ia tahu jika ia membiarkan gosip itu berkembang, maka reputasi perusahaannya bisa hancur. Tapi jika ia menyangkalnya, itu berarti menyakiti Jina. Di rumah, Jina menangis diam-diam. "Aku cuma mau bantu Ji-hun, tapi semua orang menganggap aku cari perhatian." Ia mengemasi barangnya malam itu, meninggalkan surat di meja. "Terima kasih untuk semuanya. Aku pergi supaya tidak merepotkan lagi." Saat pagi datang, Ji-hun menjerit histeris mencari Jina. Hyunwoo lari ke kamarnya dan menemukan surat itu. Tangannya bergetar saat membaca. Tanpa pikir panjang, ia menyusul Jina ke terminal tempat terakhir Jina dilihat. Hujan turun lagi hari itu, sama seperti pertama kali mereka bertemu. Di antara kerumunan, ia melihat sosok gadis muda dengan koper kecil di tangan menunduk lesu. "Jina!" teriaknya. Gadis itu menoleh, matanya membesar saat melihat pria itu berlari ke arahnya. "Kenapa kamu pergi?" suaranya serak.
Aku cuma gak mau merusak hidupmu. Kamu bodoh, katanya, menatapnya dalam. Sejak kamu datang, bukan hidupku yang rusak, tapi justru lengkap. Air mata Gina menetes. Tapi semua orang membenciku. Aku tidak peduli, jawabnya cepat. Aku sudah kehilangan terlalu banyak hal dalam hidup. Aku tidak akan kehilangan kamu juga. Hujan semakin deras, tapi Hyunwoo tan peduli. Ia menarik Gina ke dalam pelukannya, menunduk dan berkata pelan di telinganya, "Tetaplah di sisiku, untukku dan untuk Ji-hoon." Dalam pelukan itu, semua rasa takut Gina luluh. Ia menangis, tapi kali ini karena bahagia. Dari jauhan, Ji-hoon yang digendong sopir keluarga menatap mereka dan tersenyum kecil, lalu berkata untuk pertama kalinya, "Apa? Ewe mah." Dua kata sederhana yang membuat Hyunwoo dan Gina saling menatap dengan air mata di mata. Mungkin begitulah cara cinta lahir, bukan dari kemewahan atau kesempurnaan, tapi dari hati yang saling menyembuhkan di saat paling rapuh. Dan sejak hari itu, rumah besar keluarga Kang tak lagi terasa dingin. Ji-hoon tertawa setiap pagi, Hyunwoo belajar tersenyum tanpa alasan, dan Gina menjadi cahaya yang menghangatkan semuanya. Tamat.